Anda masih di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, selain memantau arus mudik di gerbang tol Cikatama-Karawang, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga meninjau pengamanan mudik di tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Kapolri sempat menyapa pemudik dan membagikan bingkisan. Usai meninjau pengamanan mudik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyempatkan diri menyapa sejumlah pemudik dan sopir bus di kilometer 414 tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga membagikan bingkisan kepada sejumlah pemudik. Baru saja kita mendengarkan paparan langsung dari Direktur Jasa Marga dan juga Kakor Dirlantas Jawa Tengah. Setelah sebelumnya kami mendengarkan paparan dan mengecek langsung di kilometer 70. Kami langsung cek saat ini ke kilometer 414 sebagai jalur pertama yang tersambung dari kilometer 70 yang menjadi tempat tujuan mudik di Jawa Tengah. Seperti tadi saya sampaikan dan dilaporkan, tadi malam sempat dilakukan rekayasa, baik mulai dari one way di tingkat provinsi dan kemudian berlanjut sampai dengan one way nasional yang ditarik dari kilometer 70 sampai dengan 414, dan khusus di Jawa Tengah untuk juga mengurangi beban karena menjadi pintu keluar, maka ditarik sampai di Bawen. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Dari kegiatan pemudik rata-rata perjalanan 5. Ya, rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah nasional pemirsa diberlakukan hingga gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Pihak kepolisian mengimbau agar para pengendara tidak berhenti di badan jalan saat mendekati buka puasa agar arus lalu lintas di tol tetap mengalir. Jumat pagi mulai pukul 8:45 waktu Indonesia Barat, rekayasa lalu lintas one way nasional resmi dilaksanakan serentak mulai dari kilometer 70 tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Hal ini karena volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung meningkat hingga 3.000 kendaraan per jam. Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa jalur tol menjadi prioritas utama dalam pengelolaan arus mudik tahun ini, mengingat sebesar 80% pemudik bergerak dari arah barat menuju timur. Kepolisian juga mengimbau para pemudik untuk tidak parkir di badan jalan tol, melainkan memanfaatkan buffer zone, rest area, dan jalur arteri untuk beristirahat. Permasalahan di dalam tol itu ada beberapa hal. Satu, keberadaan sumbu 3. Ini memperlambat terjadinya perlambatan. Yang kedua, adanya kendaraan trouble. Kendaraan trouble itu kendaraan yang mogok, kendaraan yang kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga adalah antrian di gerbang tol khususnya karena saldo tol yang berkurang. Yang keempat adalah pengelolaan rest area. Nah, seperti tadi malam subuh, kami patroli jam 3 subuh dengan teman-teman BUJT, kami banyak menemukan. Padahal kami sudah menghimbau juga bahwa pada saat sahur dan berbuka banyak masyarakat kita pemudik yang berhenti di bahu-bahu jalan tol. Mereka berhenti kemudian melaksanakan sahur di situ. Itu sangat. Pemirsa, kita akan pantau seperti apa kondisi terkini di gerbang tol Kalikangkung dan sudah terhubung bersama kami rekan Estra Ambarita. Selamat malam Estra, seperti apa situasi lalu lintas terkini di sana? Apa saja yang menjadi pantauan dari Kapolri di puncak arus mudik malam ini?
Ya, selamat malam Ayah dan juga pemirsa. Kalau di tempat saya mengabarkan di gerbang tol Kali Kangkung, ini volume kendaraan terus mengalami peningkatan. Apalagi seiring dengan prediksi pemerintah yang memproyeksikan bahwa pada malam hari ini akan menjadi puncak arus mudik 2025. Nah, kami akan gambarkan sedikit bagaimana pantauan lalu lintas di tempat saya mengabarkan ini, yang mana volume kendaraan ini paling dominan dari arah Jakarta atau yang berplat B. Dan sekitar 1 jam yang lalu sempat ini kepadatan cukup merayap di tempat saya mengabarkan ini, dikarenakan tentunya volume kendaraan yang mengalami peningkatan maksud kami, kemudian juga untuk dari ke arah tolnya ini sendiri atau ketika tap out sama dengan tap in-nya sendiri ini juga memakan waktu yang lama karena masih ada saja para pemudik ini yang untuk saldo tolnya ini tidak mencukupi. Jadi mengharuskan para petugas datang untuk menghampiri, kemudian juga mengingatkan untuk pastikan e-tolnya dalam mencukupi sehingga tidak menciptakan antrian yang mengular. Nah, pemirsa, bisa juga kami gambarkan di belakang saya ini untuk semua gardu tolnya ini telah dibuka. Jadi ini tentunya fokusnya adalah untuk mengutamakan semua kendaraan yang dari arah Jakarta untuk mengarah ke Jawa. Dan ini juga senada dengan tentunya taktik rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pihak kepolisian, yang mana diberlakukan sistem one way nasional. Jadi ini diberlakukan nanti tentunya untuk mengurai ataupun memecah kemacetan. Kemudian bisa kami sampaikan juga bahwa tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga datang ke tempat ini meninjau langsung seperti apa arus mudik kali ini, dan hal-hal yang disampaikan adalah bahwa betul ada peningkatan volume kendaraan dan tentunya sudah akan disiagakan sejumlah personil juga untuk membantu dalam mengurai kemacetan. Namun juga disampaikan bahwa di tahun kali ini untuk angka kecelakaan ini mengalami penurunan sehingga tentunya akan dimaksimalkan dalam melakukan ataupun memecah kemacetan di sejumlah titik. Namun satu hal pemirsa yang perlu diperhatikan bahwa tadi dari pihak kepolisian ini menemukan ada sejumlah permasalahan tentunya dalam arus mudik kali ini. Di antaranya masih banyak para pemudik ini yang ketika berbuka puasa ini berhenti di bahu jalan sehingga ini menjadi salah satu faktor kemacetan terjadi ketika melakukan perjalanan pulang kampung. Selain itu masih banyak juga para pemudik yang seperti saya sampaikan tadi untuk saldo e-tolnya ini tidak mencukupi. Dan dari pihak kepolisian tentunya menghimbau kepada masyarakat apalagi dengan situasi yang diguyur hujan beberapa waktu lalu dan masih gerimis agar tetap berhati-hati di jalan, kemudian juga pastikan kondisi keadaan tubuh dalam keadaan fit, pastikan kendaraan dalam keadaan prima, dan apabila Anda melintasi gerbang tol Kali Kangkung ini, tentunya Anda dapat beristirahat di salah satu rest area terdekat, yakni rest area kilometer 379A untuk memulihkan tenaga sebelum bersuah kepada keluarga di kampung halaman. Ayah. Baik, Esra, terima kasih telah melaporkan langsung dari Kali Kangkung. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan serta keselamatan Anda dan tim. Pemirsa, ribuan kendaraan padat di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, pada Jumat siang maksud kami, di mana antrean kendaraan roda 4 memadati setiap kantong parkir dermaga. Ya, sejak pagi ribuan kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa terus memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Antrean kendaraan terus memadati setiap kantong parkir dermaga reguler dan eksekutif. Padatnya pemudik seiring dengan masuknya libur dan cuti bersama Lebaran serta untuk mengejar berlebaran di kampung halaman. Berdasarkan data angkutan Lebaran ASDP Bakauheni tercatat 5.600 unit kendaraan roda 4 sudah diseberangkan ke Pulau Jawa, dan sejak H-7 tercatat 29.355 kendaraan yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Angka ini akan terus melonjak mengingat puncak arus mudik di Pelabuhan Bakauheni diprediksi terjadi pada hari Sabtu dan Minggu besok. Pemirsa, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Heru Widodo mengatakan puncak arus mudik di Pelabuhan Bakauheni Merak diprediksi akan terjadi pada malam ini di atas pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu tercatat jumlah pemudik menggunakan kendaraan pribadi sebanyak 19.500 dan kendaraan roda 2 sebanyak 24.000. 3 prediksinya adalah hari puncak arus mudik terjadi, dan dari data reservasi tiket itu mulai dari jam 21.00 untuk di wilayah Merak ya, Pelabuhan Merak.
Kemudian juga disusul nanti di Ciwandan sebagai pelabuhan untuk angkutan kendaraan roda 2 juga malam ini prediksi puncak itu dimulai dari jam 21.00 sampai nanti pagi gitu. Nah, kemudian untuk besaran jumlah pemudik yang memadati hari ini yang kemungkinan akan menyeberang pada hari ini diprediksi di semua lintasan itu sekitar 47.000. Itu dibagi menjadi semua golongan kendaraan, baik roda 2, roda 4, kemudian bus, kemudian truk dan lain-lain gitu. Nah, kemudian untuk yang roda 4 khusus kendaraan pribadi itu diprediksi hari ini 19.500, lalu kemudian untuk roda 2 itu sekitar 24.000 gitu. Artinya hari ini memang harus puncak, dan kalau kita lihat dari pagi sampai sore sampai hari ini Merak kelihatan sangat lengang sekali. Tetapi kalau nanti sudah memasuki malam jam 21 sampai nanti pagi menjelang subuh biasanya sangat padat sekali. Ribuan pemudik memenuhi kantung parkir di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pada Jumat pagi. Pihak pelabuhan pemirsa membuka 3 dermaga dan menyiagakan 8 kapal ro-ro. Ya, beginilah kondisi Pelabuhan Ciwandan, Banten pada Jumat tanggal 28 Maret 2025. Ribuan pemudik sepeda motor memadati seluruh kantong parkir yang telah disediakan oleh pihak pelabuhan. Agar tidak terjadi kemacetan, pihak ASDP melayani 8 kapal dengan 26 trip pelayaran sejak malam hingga pagi ini. Di antara pemudik roda 2, ternyata ada pemudik yang menggunakan sepeda motor roda 3. Meski sempat kesulitan masuk karena tidak sesuai tiket yakni untuk roda 2, namun akhirnya sepeda motor modifikasi ini bisa masuk ke antrian pemudik. Saat ini merupakan puncak arus mudik kendaraan roda 2 di Pelabuhan Ciwandan. 3 dermaga yang ada di Pelabuhan Ciwandan juga sudah dibuka agar seluruh pemudik sepeda motor tidak terlalu lama mengantri. Data dari Posko Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Lebaran 2025 Pelabuhan Ciwandan mencatat ada sebanyak 28.936 orang yang telah diseberangkan ke Pulau Sumatera. Ada 18.105 unit kendaraan roda 2 dan 5.110 unit kendaraan yang telah diseberangkan. Selain itu pemirsa, puncak arus mudik terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Tercatat lebih dari 109.000 pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 menyeberang menuju Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah bergabung dengan kami rekan Indra di Pelabuhan Merak. Selamat malam Indra, seperti apa suasana arus mudik di Pelabuhan Merak saat ini? Apakah ada antrian para pemudik di sana? Baik, selamat malam Ayah dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan di H-3 Lebaran. Anda bisa saksikan di belakang saya sangat lenggang sekali Ayah. Yang mana diprediksi pada malam hari merupakan puncak arus mudik 2025. Dan pihak SDP juga menyebut pada puncak arus mudik ini akan berlaku pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hingga dini hari nanti. Namun faktanya memang sangat landai sekali, hanya satu antrian saja Ayah dan juga pemirsa, yang mana tadi sempat menjadi antrian dari buffer zone ini terisi sebanyak 20 buffer zone area parkir, namun cepat sekali terurai Ayah dan juga pemirsa, lantaran memang ini ada kebijakan dari ASDP yang semula menggunakan perharinya 30 kapal, dan sejak H-5 hingga hari ini per harinya ini diberlakukan 50 kapal yang beroperasi. Selain itu juga ASDP juga memastikan untuk bongkar muat ketika sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini hanya 30 menit saja Ayah, sehingga para kapal ini segera kembali untuk ke Pelabuhan Merak guna untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk menyeberang pada malam hari ini. Dan diketahui juga Ayah dan juga pemirsa bahwa setidaknya terkait data SDP sudah mencatat sebanyak dari periode min 10 hingga H-3 ini sudah mencatat sebanyak 500.000 lebih penumpang sudah bertolak dari Pulau Jawa dengan jumlah 100.000 mobil
sudah bertolak dari Pulau Jawa menuju Sumatera juga. Dan kalau dapat informasikan juga bahwa kelancaran ini tidak luput dari berbagai skema dari ASDP maupun juga stakeholder terkait kepolisian, yang mana ASDP juga telah mengalihkan sejumlah kendaraan truk maupun juga sepeda motor ke arah Pelabuhan Ciwandan untuk mengurai terjadi kepadatan. Namun dapat kami informasikan juga bahwa yang seharusnya kepolisian akan melakukan sistem ganjil genap pada tanggal kemarin 27 Maret hingga 30 Maret, namun dikarenakan situasi sangat landai dan kondusif sehingga skema dari pihak kepolisian terkait ganjil genap di ruas tol Tangerang menuju Merak ini ditiadakan. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan mudik pada malam hari ini pastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan dipastikan Anda sudah berada 2 jam sebelum keberangkatan Anda. Aya. Baik Indra, terima kasih atas laporan Anda malam hari ini. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan, jaga keselamatan Anda dan juga tim. Iya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tuntas. Presiden menegaskan PP ini sangat penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Pengesahan peraturan pemerintah ini dilakukan Presiden di halaman Istana Negara pada Jumat sore. PP Tuntas mengatur pengelolaan sistem elektronik untuk memastikan keamanan anak dalam mengakses layanan digital. Presiden menyebut kondisi ruang digital yang ada saat ini sangat berbahaya. Ia menilai meski perkembangan teknologi baik untuk kemajuan bangsa, namun jika tidak diawasi dengan baik sejak dini justru dapat merusak watak anak-anak. Prabowo pun menegaskan pengesahan PP Tuntas sangat penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita. Anak-anak kita harus tumbuh secara kreatif, harus tumbuh secara sehat jiwa dan raga, harus tumbuh jadi manusia yang berani, yang mandiri, yang optimis, yang berjiwa ingin meraih ilmu, ingin berbuat yang terbaik untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk bangsanya. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.